Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali untuk adik-adik mahasiswa di mata kuliah Kalkulus 1. Kita lanjutkan pada saat ini yaitu pertemuan yang ketiga. Kita masih membahas pada bahan ajar pertama yaitu terkait dengan pendahuluan. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan sistem bilangan real. Kemudian kita juga sudah diskusikan latihan soal yang sudah ditugaskan kepada adik-adik semuanya. Kemudian kita juga sudah bahas terkait dengan pertidaksamaan, di mana di sana dikenal dengan istilah selang atau interval. Kemudian ini adalah beberapa notasi lambang himpunan, lambang selang atau interval, dan gambar di garis bilangannya. Kemudian kita juga sudah memecahkan pertidaksamaan, di mana pertidaksamaan itu dibagi menjadi dua ya, pertidaksamaan murni dan pertidaksamaan tidak murni. Nah, ini adalah metode yang dilakukan untuk memecahkan pertidaksamaan secara bisa dikombinasikan atau kita ambil salah satu saja. Kemudian ini juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya dan kita juga sudah melakukan latihan soal pendalaman. Kemudian kita juga sudah diskusikan terkait dengan nilai mutlak dan bentuk akar ya, di mana nilai mutlak itu selalu bernilai tak negatif atau positif. Kemudian kita juga sudah bahas beberapa contoh terkait dengan nilai mutlak gitu ya. Kemudian kita juga sudah diskusikan terkait dengan akar kuadrat. Kemudian kuadrat nilai mutlak dan soal-soal latihan. Nah, pada pertemuan yang ketiga ini kita akan melanjutkan yaitu terkait dengan jarak ya, jarak antara dua titik, dan persamaan lingkaran. Nah, mungkin akan kita bahas terlebih dahulu yang pertama yaitu terkait dengan jarak antara dua titik. Nah, dimisalkan kita memiliki tiga buah titik ya, tiga buah titik di mana titik A itu adalah x1, y1 ya. Jadi nanti kalau di garis bilangan, misal kita punya sebuah titik A di sini gitu ya. Kemudian kita punya titik B gitu misalnya, titik B, kemudian titik C gitu ya. Nah, ini misal adalah titik A, kemudian titik B, titik B, kemudian titik C, di mana membentuk sebuah segitiga gitu ya, bentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, A adalah x1, y1 dan B adalah x2, y2 dan C-nya adalah x2, y1. Nah, ini seperti dijelaskan pada gambar ini gitu ya. Kemudian garis hubung ketiga titik membentuk segitiga siku-siku. Nah, di sini adalah siku-siku dengan siku-siku di C. Nah, jarak AB dapat ditentukan dengan menggunakan Pitagoras. Nah, kita tahu bahwa hukum Pitagoras AB ya, AB sama dengan akar AC kuadrat ditambah BC kuadrat gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti gambar lengkapnya ya. Gambar lengkapnya adalah seperti ini. Kemudian kita punya titik A x1, y1, kita punya titik B x2, y2 dan kita punya titik C x2, y1 karena siku-sikunya di C gitu ya. Nah, ketika kita ingin menentukan jarak AB, nah kemarin masih ingat nilai mutlak itu sebetulnya adalah nilai jarak gitu ya, nilai jarak yang nilainya selalu tak negatif atau positif ya. Di jarak di sini nilainya selalu positif. Itu merupakan akar dari AC kuadrat ya, AC kuadrat ditambah BC kuadrat ya. AC kuadrat ditambah BC kuadrat, di mana AC kuadrat ya, AC kuadrat dia berada di sumbu X sehingga X2 min X1 ya, X2 min X1 dikuadratkan, kemudian BC kuadrat dia berada di sumbu Y, berarti adalah Y2 min Y1 dikuadratkan ya, Y2 min Y1 dikuadratkan. Nah, ini adalah miliknya AC ya, ini adalah miliknya AC, kemudian ini adalah miliknya
BC. Nah, pada dasarnya seperti itu. Ya, mudah dipahami ya. Nah, itu adalah prinsip penentuan jarak ya antara dua titik ya dengan hukum Pitagoras. Nah, contohnya tentukan jarak antara yang pertama ini ya, tentukan jarak dua titik saja kalau ini ya, antara A dan B dan juga C dan D. Nah, jadi kalau kita gambarkan misal 2 ini adalah garis koordinatnya, kemudian ini adalah 2 tempatnya di mana 2 min 5, di sini 2, di sini min 5, misalnya titik A ada di sini. Kemudian titik B-nya adalah min 4,3. Min 4 di sini, koma 3-nya di atas. Nah, sehingga kita punya garis seperti ini. Ini adalah titik A, kemudian ini adalah titik B. Itu adalah titik A dan itu adalah titik B, sehingga kalau ini kita gambar sebuah segitiga gitu ya. Nah, kalau ini kita gambar sebuah segitiga gitu ya. Nah, ini maka akan bisa digunakan hukum Pitagoras ya. AB sama dengan misal ini adalah X gitu ya. Nah, AX bukan X, misal yang karena X sudah digunakan koordinat. Misal di sini adalah C gitu ya. Nah, AC kuadrat ditambah BC kuadrat ya. AC kuadrat punyanya sumbu X ya. AC kuadrat punyanya sumbu X, jadi X2 min X1 dikuadratkan. BC kuadrat dia punyanya sumbu Y, jadi Y2 min Y1 dikuadratkan. Nah, tinggal kita substitusikan nilainya, min 4 min 2 dikuadratkan ditambah 3 min 5 dikuadratkan. Sehingga hasilnya adalah 10. Cara yang sama kita bisa mengerjakan nomor B-nya ya. Dengan cara yang sama kita bisa mengerjakan nomor B-nya, C kuadrat sama dengan punyanya sumbu X ya dikuadratkan. Ini adalah punyanya sumbu Y dikuadratkan. Sehingga hasilnya adalah akar 79. Nah, sangat jelas ya penjelasannya. Kemudian untuk poin yang kedua, yaitu terkait dengan persamaan lingkaran. Nah, lingkaran sesuai dengan definisinya adalah himpunan titik yang berjarak sama dari titik acuan tetap. Nah, ini adalah titik acuannya tetap ya. Misal ini adalah titik intinya ya, poros intinya. Kemudian ini titik-titik. Nah, sebetulnya lingkaran ini dibentuk karena ini ada titik-titik yang sangat banyak gitu ya, dan dia berhimpit gitu ya, berhimpit. Nah, dia. Nah, sehingga dia membentuk sebuah lingkaran gitu ya. Ini adalah digambar dari titik-titik seperti ini sehingga dia membentuk sebuah lingkaran. Titik acuan tetap ini disebut sebagai pusat lingkaran. Nah, P di sini dia disebut sebagai pusat lingkaran. Nah, gitu ya, dia pusat lingkaran. Sekarang tinjau sebuah gambar atau sebuah lingkaran berjari-jari R pada pusat P A, B seperti pada gambar berikut. Nah, jarak X, Y pada lingkaran ke pusat lingkaran ini bisa ditentukan juga dengan Pitagoras gitu ya. Jaraknya adalah R, yaitu akar ya, R sama dengan akar X min A ya, X min A dikuadratkan ditambah akar Y min B dikuadratkan gitu ya. Nah, jadi sekali lagi jarak R di sini adalah akar X min A ya. X min A adalah sumbu X dari pusat lingkaran ya. Kemudian Y min B. Nah, Y min B dikuadratkan. B adalah sumbu Y dari pusat lingkaran. Nah, jika sama dikuadratkan kedua ruas, maka dia akan menjadi seperti ini, yaitu X min A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan sama dengan R. Nah, persamaan di atas disebut persamaan lingkaran baku ya. Jadi persamaan yang di atas ini disebut sebagai persamaan lingkaran baku berjari-jari R dan dengan pusat di A, B. Kemudian jika persamaan lingkaran baku yang ini ya kita uraikan ya, jika persamaan baku itu kita uraikan menjadi X min A dikuadratkan plus Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat,
di mana sama-sama dipecahkan. Nah, dikalikan gitu ya, kemudian dijumlahkan. Nah, ini akan menjadi x kuadrat min 2x plus a kuadrat bagian yang ini. Kemudian bagian yang ini akan menjadi y kuadrat min 2by plus b kuadrat plus sama dengan r kuadrat. Sehingga tinggal disamakan ya, yang mengandung kuadrat dengan yang mengandung kuadrat gitu ya. Yang mengandung x ya, dengan yang mengandung x, dan yang konstanta dengan konstanta. Sehingga menjadi x kuadrat plus y kuadrat plus dalam kurung min 2ax ya, ditambah min 2by ditambah dalam kurung a kuadrat plus b kuadrat min r kuadrat sama dengan 0. Nah, jika kita misalkan misal a-nya adalah min 2a, ini adalah miliknya a, dan kita misalkan lagi min 2b ini adalah b besar ya, jadi b besar sama dengan min 2b, dan konstanta atau c ini semua a kuadrat plus b kuadrat min r kuadrat yang di dalam kurung ini kita misalkan sebagai c, maka persamaan baku di atas menjadi persamaan berikut. Nah, yaitu x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0. Nah, persamaan ini disebut sebagai persamaan umum atau persamaan lingkaran umum ya. Kalau yang ini disebut sebagai persamaan lingkaran baku, kemudian kalau yang di bawah disebut sebagai persamaan lingkaran umum. Nah, pusat lingkaran pada persamaan di atas adalah P A, B ya, di mana A-nya adalah tinggal kita masukkan aja sebetulnya dari sini. Dari mana dapatnya min A per 2 ya kan, kita sudah memisalkan ini kan. Nah, A di situ sama dengan min 2A, sehingga A kecilnya sama dengan A besar dibagi 2 minus. Nah, dari situ didapat A sama dengan minus A besar per 2 dan B kecilnya ya sama dengan minus B besar per 2. Nah, ini disebut sebagai pusat lingkaran. Nah, selanjutnya jari-jarinya R ya, kita ambil dari persamaan yang ini ya. Kita ambil dari persamaan yang itu, maka didapatkan persamaan jari-jari seperti ini. Yaitu R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat min C. Nah, contoh penyelesaian soal dan penyelesaiannya. Tentukan persamaan lingkaran berjari-jari R dan berpusat di 2, min 3 ya. Ingat ini adalah R-nya, kemudian di sini adalah P-nya ya, atau pusat lingkaran. Jadi P itu adalah A, B kecil. Nah, gitu kan? Nah, tinggal kita masukkan ke persamaan apa? Nah, kalau seperti ini bisa kita masukkan ke persamaan baku ya, karena sudah jelas. Nah, sehingga R-nya sama dengan 5, A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan min 3. 3 masukkan ke persamaan lingkaran baku. Sehingga didapatkan X min 2 dikuadratkan ditambah Y min 3 dikuadratkan sama dengan 5 kuadrat. Sehingga kita dapatkan persamaan lingkarannya adalah X min 2 dikuadratkan ditambah Y plus 3 kuadrat sama dengan 25. Nah, ini adalah persamaan lingkaran. Contoh 4, contoh 4. 14, sorry ya, contoh 14. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran yang dinyatakan oleh persamaan X kuadrat plus Y kuadrat minus 2XY plus 6Y plus 6 sama dengan 0. Nah, dengan bentuk seperti ini berarti akan mengalami sedikit kesusahan ketika kita pecahkan dengan persamaan lingkaran baku, sehingga kita pecahkan dengan persamaan lingkaran umum ya. Nah, begitu. Nah, penyelesaian bandingkan ya, bandingkan ini dengan persamaan umumnya. Nah, kita bandingkan. Nah, dari perbandingan ini maka diperoleh A-nya berapa? A-nya adalah min 2. B-nya berapa? B-nya adalah 6. C-nya? C-nya berapa C-nya? C-nya yang konstanta berarti cuma satu satuan yaitu 6 ya. 6. Nah, selanjutnya diperoleh kita sudah tahu A besar, B besar, dan C besar sehingga A kecil sebagai titik pusat A, B-nya sebagai pusat lingkaran diketahui. A kecil sama dengan minus A besar per 2 sama dengan minus 2 per 2 sama dengan 1. Kemudian B kecil sama dengan minus B besar per 2 sama dengan minus 6 per 2 sama dengan minus 3. Nah, sehingga R-nya sama dengan pakai persamaan yang ini ya untuk mencari R, sehingga R-nya sama dengan
akar A kuadrat plus B kuadrat minus C. Nah, sama dengan adalah 2. Gampang ya. Nah, sehingga jadi tadi kan perintahnya untuk menentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Sehingga pusat lingkaran tersebut adalah 1, min 3. Ya, 1, min 3. 1, min 3 dengan R-nya jari-jarinya adalah 2 satuan. Gampang ya. Nah, itu terkait dengan yang pertama tadi menentukan jarak, yang kedua menentukan persamaan lingkaran. Nah, ini adalah soal ya. Karena ini gampang ya. Di sini ini menggambar saja ya, ini untuk pelatihan. Jadi ini dikerjakan ya. Ini dikerjakan. Kemudian nomor 4 dikerjakan semua, gampang itu. Nomor 6, 7, 8 dikerjakan ya. Jarak antar pusat ini juga gampang, nomor 9, 10 dikerjakan. Jadi latihan 1.4 dikerjakan semua ya. Sebagai latihan soal. Nanti di-upload di Sepada. Kemudian yang selanjutnya adalah garis lurus. Nah, garis lurus ini sejak pelajaran SMP itu sudah kita pelajari bersama. Jadi ini review saja. Nah, di garis lurus itu dikenal dengan istilah gradien ya, gradien atau kemiringan. Kenapa kok ini kita kenalkan lagi? Karena ini sangat bermanfaat untuk keperluan analisa nanti di terkait dengan ilmu teknik elektro ya, sehingga kalkulus 1 walaupun juga sudah dipelajari di pendidikan jenjang pendidikan sebelumnya itu tetap kita kenalkan lagi gitu ya. Contohnya implementasi dari gradien ya, contohnya ya. Kita mendesain sebuah mobil listrik gitu ya. Kita mendesain sebuah mobil listrik gitu. Nah, kemudian dia mempunyai grafik linier ya, grafik linier yaitu grafik V. Nah, grafik V atau kecepatan. Nah, kecepatan. Nah, kecepatan. Nah, di sini adalah misalnya kecepatan di sini berarti km per jam gitu ya, kilometer per jam. Kemudian di sini apanya kira-kira? Di sini adalah kilometer per jamnya ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, tingkat kemiringan di sini ya, tingkat kemiringan di sini, gradien di sini menunjukkan seberapa besar ya, seberapa besar pertambahan kecepatannya ya. Nah, kalau di gradiennya dia positif, berarti dia mengalami apa? Percepatan ya, percepatan. Kalau gradiennya ke bawah ataupun negatif, berarti dia mengalami perlambatan ya, perlambatan. Nah, kalau percepatan berarti throttle dari mobil listriknya itu diinjak ya atau di energize ya. Kalau di perlambatan berarti dia melakukan pelepasan throttle atau juga bisa melakukan braking. Nah, ini nanti di salah satu korelasi dari pelajaran kemiringan garis atau gradien gitu ya. Oke, kita lanjut Laza. Terkait dengan kemiringan garis atau gradien. Nah, tinjau ya, tinjau sebuah garis G seperti diperlihatkan pada gambar berikut ya, sebuah garis G diperlihatkan pada gambar berikut. Gambar garis G mana garis G? Nah, ini adalah garisnya ya, garis yang memotong titik A, C dan titik B ya. Misalkan titik A yaitu X1, Y1, di sini titik A X1, Y1 dan titik B-nya adalah X2, X2, Y2 gitu ya. Yang berada pada garis tersebut, maka gradiennya atau G didefinisikan, gradien garis G didefinisikan sebagai M. Nah, M yaitu sama yaitu Y2 ya, Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Nah, ini kan sudah sangat familiar sekali di kita ya. Y2 adalah sisi tegaknya, Y2 min Y1, kemudian X2 min X1 adalah sisi horizontalnya. Ini pada sumbu Y-nya, ini adalah sumbu X-nya.
Persamaan di atas tidak berlaku untuk X1 sama dengan X2. Nah, kalau X1 sama X2 nanti gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini garis, nah misal seperti ini. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, ini kan X1 sama dengan X2. Nah, dia tidak memiliki gradien. Ya, X1 sama dengan X2. Di sini X1-nya, di situ juga X2-nya. Dia tidak memiliki gradien. Kalau X1 sama dengan X2 nanti M-nya kan akan menjadi Y min Y1 ya, Y2 min Y1 dibagi, karena sama kan dibagi 0. Nah, sehingga kalau dibagi 0 itu kan kemarin tidak terdefinisikan dan tidak boleh gitu ya. Ini tidak berlaku untuk X1 sama dengan X2. Seperti itu ilustrasinya untuk mencari gradien. Kemudian juga kita kenal dengan istilah garis-garis sejajar dan tegak lurus ya. Contohnya ini adalah garis sejajar ya, kemiringannya sama, garis sejajar. Kalau garis sejajar ya berarti kemiringannya sama ya, M-nya sama sehingga dia adalah M1 sama dengan M2. Kemudian ini tegak lurus, ciri-ciri tegak lurus dia ada perpotongannya membentuk sudut siku-siku G dan H. Kalau tegak lurus berarti M1 dikalikan M2 sama dengan minus 1 ya, masih ingat ya? M1 dikali M2 sama dengan minus 1. Nah, kemudian persamaan garis lurus ya. Yang tadi yang atas adalah mencari gradien, kemudian yang bawahnya adalah persamaan garis lurus. Nah, tinjau ya. Jika X tadi adalah sebuah sembarang titik ya dan memotong garis A sampai B. Nah, ini C di sini ya. Sembarang tempatnya ini kita misalkan letaknya di sini. Gitu. Nah, adalah sembarang titik pada garis yang melalui AB. Gradien garis tersebut dapat dinyatakan oleh, nah ini kan gradiennya ya. Kemudian tadi ada titik C. Nah, sehingga jika diperkalikan silang ya, ini akan memperoleh Y min Y1 sama dengan M X min 1 atau Y1-nya pindah ke kanan, Y sama dengan M X min X1 plus Y1. Nah, persamaan ini merupakan persamaan garis lurus yang melalui titik X1, Y2 dengan gradien M. Nah, merupakan persamaan garis lurus yang melalui titik X1, Y2 dan gradiennya adalah M dan disebut bentuk kemiringan titik dari persamaan sebuah garis. Nah, jika garis dengan gradien M yang memotong sumbu Y di atas 0, C ya, 0, C maksudnya adalah ini X1-nya itu 0 dan X2-nya adalah C. Persamaan garisnya akan menjadi Y sama dengan MX plus C. Nah, inilah yang dikenal dengan persamaan garis lurus ya. Persamaan terakhir ini disebut sebagai bentuk kemiringan perpotongan dari sebuah garis. Nah, persamaan secara umum juga dapat dinyatakan ya, dapat dinyatakan dengan AX plus BY plus C sama dengan 0, di mana A dan B tidak boleh nilainya 0 secara bersamaan. Nah, persamaan di sini disebut sebagai persamaan garis linier umum ya, persamaan linier umum. Selanjutnya persamaan garis vertikal dan garis horizontal. Nah, vertikal berarti dia lurus ke atas, horizontal dia lurus ke samping. Nah, garis vertikal melalui titik A, B memiliki persamaan X-nya sama dengan A. Kemudian karena setiap koordinat X pada garis memiliki nilai A. Nah, serupa dengan itu ya, garis persamaan yang melalui A, B ya, garis lurus yang memiliki atau yang melalui A, B maka memiliki persamaan Y, B. Contohnya ini garis apa namanya? Garis vertikal ke atas ya. Dia memiliki X sama dengan 2. Di sini kan salah. Ini harusnya di sini ya. X sama dengan 2. Di sini harusnya ya. Kemudian ini juga sama, ini kan 3 ya. Ini Y sama dengan 3. Jadi 2 di sini, kemudian ini 3, ini 4. Nah, ini kan
garis X sama dengan 2. Lalu yang ini adalah garis Y sama dengan 3. Gitu ya. Contoh soal, tentukan garis gradien melalui titik. Wah, ini gampang banget. Dengan persamaan ini, maka akan ketemu gradiennya adalah minus 2,3. Kemudian, carilah persamaan garis yang melalui titik ini dengan sejajar dengan garis ini. Nah, caranya adalah kita tentukan dulu gradien ini. Karena sejajar, maka gradiennya sama, sehingga kita bisa menentukan persamaan garis yang tegak lurus yang melalui titik ini dan tegak lurus dengan gradien tadi ya. Sehingga M-nya sama ya, M1 sama dengan 3/5. Kemudian kita masukkan ke persamaannya, persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan MX min X1 plus Y1, sehingga didapatkan Y sama dengan 3/5 ditambah 11/5. Nah, kemudian kita cari persamaan garis lurusnya, tegak lurusnya. Sehingga gradiennya adalah M1 kali M2 sama dengan minus 1, atau M2-nya sama dengan minus 1 per M1. M1-nya adalah ini 3/5 ya, sehingga M2-nya sama dengan minus 1/35, sehingga M2-nya menjadi sama dengan minus 5/3. Sehingga dari persamaan itu kita masukkan ke rumus persamaan umumnya ya. Nah, dengan melalui titik ini yaitu sebagai X1, Y1. Nah, sehingga didapatkan persamaan garis lurusnya adalah minus 5/3x plus 1/3. Gitu ya, gampang sekali. Nah, ya karena gampang ya, karena dua materi ini sangat sudah familiar dengan kalian ya. Ini dikerjakan, ini dikerjakan, ini dikerjakan, ini dikerjakan. Sehingga untuk tugas mandirinya, kuliah kalkulus 1 di pertemuan ketiga ini ada latihan soal sebanyak 2 soal, yaitu soal 1.4 dan soal 1.5. Masing-masing beranak beranak 10 soal dan 10 soal, sehingga total ada 20 soal. Baik, latihan akan membuat ketelitian, semakin teliti dalam mengerjakan, dan latihan akan membuat terbiasa, dan lama-lama latihan akan membuat sempurna, seperti pepatah practice makes perfect, gitu ya. Terima kasih. Dengan demikian kuliah untuk pertemuan 3 secara asinkronus ya, ini sudah selesai. Silakan jika ada pertanyaan dan diskusi bisa melakukan diskusi di grup forum diskusi melalui laman Sepada, atau juga melalui grup WhatsApp Kalkulus 1 kelas B. Terima kasih, semoga sehat-sehat selalu dan jaga kesehatan ya, tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akhiri bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semangat ya, harus semangat. Elektro hebat, kita bisa.